SOP, kita harus punya UKM itu kerangka acuan yang banyak dan sebagainya. Jadi seperti itu prinsipnya, dan ini harus kita lihat bahwa sekarang ini standar dan akreditasi sudah tidak 9 bab seperti dulu. Walaupun belum ada resmi dikeluarkan, tetapi sudah di launching kemarin dan didiskusikan sudah menjadi 5 bab. Tinggal kita menunggu SK Kemenkes saja. Ya. Jadi ini sudah terintegrasi. Sebenarnya intinya sama saja dengan 9 bab dulu. Cuma dia dikelompokkan lebih simpel dan tidak ada pengulangan. Jadi kalau kita ingin nanti akreditasi dinilai, berarti tata kelola mutu puskesmas harus kita perbaiki. Karena intinya ada di sini. Ya, mulai dari kepemimpinan dan manajemen puskesmasnya, kemudian upaya kesehatan berbasis masyarakatnya, kemudian upaya kesehatan perorangan dan penunjangnya, akan di UKP, nah sekarang UKPP. Beda-beda tipis tapi isinya sebenarnya sama. Tetapi jangan dilupakan ini tidak terpisah-pisah. Ya, kepemimpinan, manajemen puskesmas, UKM, kemudian yang lain-lain, program prioritas nasional itu harus menjadi satu integrasi. Kenapa program prioritas nasional masuk? Karena ada komplain dari beberapa dirjen. Sudah dinilai akreditasi puskesmasnya, banyak yang nilainya bagus, tetapi kenapa capaian programnya rendah? Tidak nyambung. Karena itulah sekarang ada muncul program prioritas nasional dimaksud di Pak. Jadi harus sinkron. Kalau puskesmasnya bagus, harusnya program capaian programnya juga bagus. Tapi banyak ditemukan kemarin itu nilainya bagus secara akreditasi, opininya, tetapi capaian program-programnya malah tidak bagus. Nah, ini harus terintegrasi dalam tim. Sebagai contoh misalnya tuberkulosis. Tuberkulosis itu kan banyaknya di UKPP orang berpikir karena orang diobati, diperiksa dan sebagainya. Tetapi menemukan kasusnya di masyarakat itu UKM yang berperan. Stunting misalnya, pengobatannya memang betul penanganannya oleh tim UKP dengan tim gizi di dalamnya terlibat. Tetapi menemukan di masyarakatnya itu UKM harus berperan. Tetapi UKM dan UKP biar bisa berjalan itu harus ada kepemimpinan yang kuat dan manajemen puskesmas yang bagus. Ya, makanya dulu itu kepala puskesmas sama TU dilatih tentang manajemen puskesmas karena dia harus mengelola keseluruhan. Ya, leadingnya ada di situ. Nah, intervensi mutu di pelayanan kesehatan di sana perlu kita lihat. Ini ada beberapa akreditasi, salah satu penilaiannya, kemudian ada pengukuran indikator. Nanti ada indikator nasional mutu yang harus dipenuhi seluruhnya, tidak bisa ditawar. Kemudian ada indikator prioritas puskesmas terikat. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kalau yang indikator prioritas puskesmas yang buat itu puskesmas, tetapi yang nasional itu sudah harus mengacu pada nasional indikator. Nah, kemudian kita ingat bahwa dalam mutu salah satunya adalah patient center care. Jadi intinya pada berfokus pada pasien dan salah satunya adalah keselamatan pasien. Karena itu sekarang ini penekanannya keselamatan sangat tinggi, termasuk dengan munculnya pandemi PPI-nya lah muncul. Ya, bagaimana PPI ini diterapkan sehingga petugas selamat, pasien juga selamat, tidak mendapatkan penyakit di luar yang sebenarnya numpang lagi di situ, sudah sakit tambah lagi penyakitnya karena PPI-nya sudah diterapkan. Nah, yang penting sekarang ini awal, karena ini baru refreshing awal, bagaimana pengorganisasian tim di puskesmas dengan itu yang betul-betul harus disiapkan. Bagaimana prosesnya, pembagian tugas, kewenangan, fungsinya itu harus jelas. Nah, ini sebagai contoh misalnya, sekarang acuannya Kemenkes sudah tahu untuk puskesmas. Harus tahu pegangannya. Oh, bisa. 43 Tentangnya iya 43 ya. Dulu Kemenkes 75, tapi sudah dicabut diganti dengan Kemenkes 43. Tahun berapa itu? 2019. 2019 ya. Jadi poin itu ada di sana, standar alat, pelayanan apa saja semua ada di Kemenkes 43. Jadi harus lihat-lihat kembali teman-teman yang kerja di unit ini. Nah, ini struktur juga ada di sana, pengorganisasian mutu itu seperti ini. Nah, ini memang ada beberapa yang memodifikasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing tempat, jumlah staf dan sebagainya. Ya. Ini di Ringgerate sudah dibuat dan struktur ini.
Sudah di sisi penanggung jawabnya? Sudah diusulkan ke dinas kesehatan. Nah ini harus diusulkan karena bukan kepala puskesmas yang mengusut struktur organisasi, kan dari kepala dinas Pak ya, bukan dari bupati kan. Jadi SK-nya nanti kepala dinas. Karena itu harus ada usulan dulu dari puskesmas masing-masing. Jadi tolong tim puskesmas kalau sudah selesai nih, dibuat ya. Diajukan saya ke Dikes, sebab kalau nanti pada saat penilaian SK-nya belum turun tentang struktur ini, tapi suratnya sudah ada, sudah diterima di Dikes, jadi puskesmas tidak disalahkan. Jadi tetap dapat nilai struktur. Karena itu sudah tanggung jawab Dikes, dan itu harus ada SK dari kepala dinas kesehatan. Yang penting sudah usulannya ada dan ada tanda terimanya dari Dikes. Yang sudah saya kirim padahal ternyata suratnya belum dikirim, masih di meja TU. Jadi harus ada pembuktian sudah diterima di Dikesnya. Nah kemudian penerapan tata kelola mutu ini, pengorganisasian mutu di puskesmas ini ada penanggung jawab khusus. Di Pringgeratus siapa? Ya. Nah kemudian di sini ada internal tim mutu lagi, ada Pokja KP, KMP. Nah yang penting di sini ada persyaratan-persyaratannya. Saya kira semua sudah tahu ya. Jadi harus dilihat-lihat lagi. Nah cuma ini sering sulit ya. Pengalaman kerja minimal 2 tahun, persyaratannya memang begitu. Kemudian memiliki komitmen jelas, harus betul-betul teman-teman ini karena mengorganisir nanti teman-teman yang lain. Nah ini yang tadi disinggung Pak Lim tadi, pernah mengikuti pelatihan workshop tentang mutu, baik manajemen risiko, standar akreditasi puskesmas. Jadi sertifikat yang sudah punya tolong disimpan baik-baik, bila perlu di scan ya, karena nanti akan dimasukkan dalam aplikasi. Nah pengorganisasian ini ada PJ mutu, ada tim mutu internal di sini. Ini bertanggung jawab dan mengkoordinir tata laksana program itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, kemudian dengan evaluasi peningkatan mutu di puskesmas. Jadi PDCA-nya semua lengkap ada di situ. Nah ini yang jawab mutu yang ini. Di dalamnya ada tim mutu internal. Ini yang diberi tugas dan fungsinya harus jelas. Maka itu nanti kalau mengajukan suratnya itu ingat lampirkan apa tugas, jangan hanya nama-nama dan struktur aja dikirim. Tugasnya apa, fungsinya apa, itu harus jelas. Itu selalu saya ingatkan. Sering terjadi SK ada, ternyata dibaca mana lampirannya, ada penjelasan apa sebenarnya maksud dari SK tersebut. Jangan lupakan lampirannya. Nah kemudian tugas dan fungsi tim itu saya kira teman-teman sudah tahu semua, tinggal nanti sudah berapa kali di sharing ya. Yang penting bagaimana tim ini bekerja secara solid. Jadi karena itu butuh apa? Komitmen, kerja keras, kemudian koordinasi, kolaborasi, itu yang penting di sini karena tim ini betul-betul jangan sama-sama kerja, tapi yang penting kerja sama. Ya beda kerjasama dengan sama-sama kerja. Nah itu bisa. Jadi ini sebagai pendahuluan saya bahwa tim ini sudah ada. Nah sekarang dalam waktu singkat ini tidak mungkin kita akan membahas semua aspek di mutu ini dari 3 pokja. Tapi mungkin sambil diskusi ini beberapa poin kita tekankan, nanti saya dengan Pak Muslim dan Tiar untuk menekankan apa poin-poin yang penting. Nah sekarang yang penting sebelum kita masuk ke Pak Muslim, mungkin teman-teman bisa beri masukan dulu sampai saat ini apa yang sudah dilakukan di puskesmas itu dulu yang penting, sehingga kita bisa mengarahkan nanti apa-apa yang dibutuhkan. Kira-kira silakan siapa memberikan masukan apa yang sudah dilakukan sampai saat ini. Karena persiapan Juli ini sudah pendek, lihat 2 bulan itu singkat sebenarnya, apalagi dengan situasi sekarang bulan puasa, nanti hari raya dan sebagainya, tidak mungkin kita sampai kerja maksimal. Jadi mudah-mudahan nanti persiapan ini bisa membantu. Silakan siapa mau menyampaikan.
Ya, silakan. Oke. Masih dok. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami puskesmas Prilata dok. Jadi ada beberapa hal yang sudah kami lakukan sebetulnya di puskesmas dalam rangka reaktivasi. Karena dokumen yang sudah ada sebetulnya tetap kita simpan. Cuman ada beberapa memang yang sudah kita bahas kemarin di sana. Termasuk juga salah satu dokumen-dokumen yang terkait dengan SOP pelayanan, itu semua program, baik itu yang UKM maupun yang UKP. Salah satu contoh baik itu kerangka acuannya maupun SOP pelayanan terkait dengan COVID kemarin toh. Ya. Jadi SOP itu juga kita sudah sosialisasikan teman-teman, juga harus ada berubah sesuai dengan pandemi yang sekarang ini. Kalau kemarinnya contoh kecil saja, kalau kemarinnya kita tidak mengenakan masker di dalam SOP itu ada perubahan di sana. Terus yang kedua, kaitannya dengan itu ada dokumen wajib, kalau saya istilahkan kemarin di sana itu kan, yang tidak boleh tidak ada. Artinya bahwa di setiap lini unit pelayanan itu harus memiliki dokumen yang dokumen yang pasti, baik itu melalui dari dari pedomannya, kerangka acuannya, SOP-nya, dan referensi-referensi lain. Tentu yang saya bilang tadi itu adalah aturan-aturan itu harus kami miliki di setiap layanan. Entah Ya, itu gizi jadi atau apa. review sudah dilakukan.